Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilmi waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Baik, rekan-rekanku yang kami hormati dan kami banggakan, marilah kita lanjutkan kembali pembahasan kita di kitab Al-Mumti' fi Syarhil Ajurumiyah, dan kita di video kali ini telah memasuki masih di bab ajzaul kalam, akan tetapi di sini kita masuk kepada pembagian fi'il, fi'il. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala, fal fi'lu yanqasimu ila thalathati aqsamin. Adapun fi'il, maka terbagi ianya fi'il tersebut menjadi 3 aqsamin, 3 bagian. Jadi fi'il itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama madin. Ada namanya fi'il madin. Huwa ma dalla ala hadatsin waqa'a fi zamanil madi. Nah, yang dimaksud dengan fi'il madi adalah fi'il yang menunjukkan atas suatu kejadian atau pekerjaan yang waqa'a, yang terjadi di waktu yang telah lampau. Masa lalu. Yang suka mengingat masa lalu, nah ini fi'il madi ya. Jadi fi'il madi itu adalah kata kerja yang menunjukkan suatu kejadian atau pekerjaan yang telah terjadi di masa lampau atau masa lalu. Mithlu, contohnya, kataba, safaro, sholla. Nah, contohnya adalah lafadz kataba. Kataba ini fi'il. Dia menunjukkan suatu kejadian atau suatu pekerjaan. Apa itu? Menulis. Nah, kataba itu artinya menulis. Dan kejadian atau pekerjaannya itu kejadiannya terjadi di masa lampau, yakni telah menulis. Jadi kataba artinya telah menulis. Begitu pula safaro, telah safar, terjemah gitu. Kemudian sholla telah sholat ya. Sholla itu menunjukkan suatu makna. Apa maknanya? Yakni pekerjaan atau kejadian sholat. Waktunya kapan? Waktunya telah lampau, telah lalu, karena dia fi'il madi. Jadi kita terjemahkan telah sholat. Nah, di sini perhatikan teman-teman sekalian. Penulis sengaja membawakan contoh kataba, safaro, sholla. Yakni penulis ingin secara tidak langsung penulis ingin memberitahu kita bahwa fi'il madi itu terkadang bisa dia datang dalam keadaan sahih kataba, safaro, ini sahih. Apa itu sahih? Akhir atau huruf akhirnya itu bukan salah satu dari ketiga huruf ini. Alif, wawu, ya. Kalau sudah kena ini namanya bukan huruf, bukan sahih lagi, tapi namanya mu'tal. Nah, penulis di contoh yang ketiga membawakan sholla. Karena penulis secara tidak langsung ingin memberitahukan kepada kita selaku pembaca bahwa fi'il madi bisa jadi datang dalam keadaan mu'tal, yakni berakhiran dengan huruf illah. Di sini huruf illahnya apa? Ya benar, yakni alif ya. Ini sholla alif maksurah. Ini bukan ya teman-teman. Kalau ya ada titik 2-nya di bawah. Ini alif maksurah, seperti itu. Jadi bisa jadi sahih seperti kataba dan safaro, bisa jadi juga mu'tal, yakni sholla, seperti itu. Wa mudhari'un. Adapun jenis yang kedua teman-teman sekalian dari 3 jenis fi'il, yakni wa huwa, yakni fi'il mudhari fi'il mudhari. Jadi yang pertama ada fi'il madi, yakni fi'il
yang menunjukkan suatu kejadian atau pekerjaan di masa lampau. Yang sekarang mudhari, ada fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Wa huwa ma yadullu ala hadatsin yaqa'u fi zamanil hadiri awil mustaqbali. Yang dimaksud dengan fi'il mudhari itu adalah fi'il ya yang menunjukkan atas suatu kejadian atau pekerjaan yang terjadi di masa sekarang. Nah, terjadinya sekarang, awil mustaqbali, atau di masa yang akan datang, masa depan. Seperti itu. Contohnya mithlu yaktubu, yusafiru, yusolli. Nah, contohnya yaktubu, yusafiru, yusolli. Nah, yaktubu, yusafiru, yusolli ini fi'il mudhari. Maka waktunya adalah hadir, waktunya itu hadir atau mustakbal, bisa sekarang atau yang akan datang. Maka menerjemahkannya yaktubu. Yaktubu ini kan maknanya pekerjaannya apa? Menulis ya. Bisa kita terjemahkan sedang menulis atau akan menulis ya. Akan tuh artinya kan belum terjadi, mustakbal ya kan, masa depan. Yusafiru, sedang safar atau akan safar. Yusolli, sedang sholat atau akan sholat. Seperti itu. Kemudian wa amrin, dan juga jenis yang terakhir adalah fi'il amr. Fi'il amr. Wa huwa, dan yang dimaksud dengan fi'il amr itu ma yadullu ala hadatsin yutlabu husuluhu fi zamanil mustaqbali. Nah, adapun fi'il amr adalah fi'il yang menunjukkan atas suatu kejadian. Menunjukkan atas suatu kejadian atau pekerjaan yang diminta untuk terjadi di masa yang akan datang. Jadi kalau fi'il amr ini, itu pekerjaannya belum terjadi teman-teman. Pekerjaannya belum terjadi. Dalam artian masanya masa akan datang. Masanya masa akan datang. Terus apa bedanya fi'il amr dengan fi'il mudhari? Kan mudhari tadi bisa bermakna sekarang ataupun yang akan datang. Sedangkan amr juga bermakna yang akan datang. Bedanya teman-teman, kalau fi'il amr dia itu di sini kata kuncinya yutlabu, yakni dia itu mengandung makna tolab atau mengandung makna permintaan. Jadi kalau kita memerintahkan ya, namanya kita memerintah, ya nak misalnya, nak tolong bapak ambilkan gelas. Nah itu kan kita meminta. Meminta untuk apa? Untuk terjadinya suatu pekerjaan, ya ini pemindahan gelas kan gitu. Nak sholat gitu. Nak sholatlah gitu. Dia kan meminta si anak untuk mengerjakan sholat. Ada permintaan di situ. Begitu pula fi'il amr. Fi'il amr itu mengandung makna permintaan. Permintaan untuk mengerjakan suatu pekerjaan di masa yang akan datang. Adapun kalau fi'il mudhari enggak. Dia enggak bermakna permintaan. Hanya bermakna waktunya saja yang akan datang. Seperti itu. Nah, ini contoh fi'il amr mithlu uktub, safir, sholli. Contohnya adalah kata uktub ya, uktub. Tadi dari kata kataba, yakni mengandung makna pekerjaan apa? Menulis. Nah, kalau uktub berarti kan menulisnya kan di masa yang akan datang gitu. Dan mengandung makna tolab, mengandung makna permintaan. Maka kita menerjemahkannya uktub, yakni tulislah oleh kamu gitu. Tulislah oleh kamu. Kapan itu nulisnya? Ya tentu dia masa yang akan datang. Dan masa yang akan datang itu jangan kita berpikiran jauh. Oh masa yang akan datang 1 tahun, yang akan datang 10 tahun. Enggak. 1 menit yang akan datang pun itu masa depan kan gitu. 1 detik yang akan datang pun itu masa depan gitu. Bahkan 0 persekian milisecond itu pun ya sudah masuk masa depan seperti itu. Jadi jangan ketika kita mengatakan mustakbal itu berarti berarti 1 tahun lagi, ya enggak gitu konsepnya. Ini secara teoritis ya, secara detailnya penjabarannya seperti itu. Kemudian safir ya, ini fi'il amr juga, safir ya, bersafarlah kamu. Nah, memerintahkan seseorang untuk bersafar di sini, untuk melakukan suatu perjalanan. Dan tentunya ini masanya adalah masa yang akan
datang. Bisa jadi 1 tahun lagi atau ya 1 detik yang akan datang seperti itu. Kemudian sholli, sholatlah oleh engkau, seperti ya memerintahkan untuk sholat. Cukup sampai sini, insya Allah bisa dipahami ya teman-teman. Nanti kalau masih ada yang belum paham, coba kita berdiskusi di kolom komentar. Mudah-mudahan ada titik keluarnya sembari kita belajar bareng-bareng, belajar bersama, saling memperbaiki kesalahan. Kemudian wal harfu, dan adapun huruf ya. Kita murojaah sedikit kemarin bahwa kalam terbagi menjadi 3, ada isim, ada fiil, ada huruf. Isim sudah kita bahas, fiil sudah kita bahas, bahkan sampai pembagian fiil ini baru kita selesaikan. Sekarang yang terakhir harfu, huruf. Dan adapun huruf, ta'rifuhu, pengertiannya huruf itu adalah huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha, yakni yang dimaksud dengan huruf adalah suatu kata yang menunjukkan atas suatu makna fi ghairiha, dengan selainnya huruf tersebut. Yakni gini maksudnya, huruf itu suatu kata, dia memiliki makna, tetapi dengan catatan huruf ini harus digandengkan, harus disusun dengan kata yang lain supaya bisa memiliki makna. Gitu. Jadi kalau isim itu kita katakan, misal kemarin isim adalah Zahroh, itu sudah memiliki makna. Apa makna Zahroh? Bunga. Kita buka di kamus, Zahroh bunga. Kemudian contoh kalau fiil itu pun sudah memiliki makna dengan sendirinya. Contoh kataba sudah memiliki makna apa? Yakni pekerjaan menulis, itu maknanya. Tetapi kalau huruf, kalau kita hanya menyebutkan satu huruf saja tanpa kita gandengkan dengan kata lain ya, kita hanya menyebutkan suatu kata yang itu huruf tanpa kita gandengkan dengan kata lain, yakni bisa berbentuk kata yang isim atau kata fiil ya, maka huruf ini dengan sendirinya itu nggak memiliki arti. Wah, jadi kesimpulannya dari ketiga jenis ini yang paling makhluk sosial itu ya huruf ini, karena dia butuh kepada orang lain, seperti itu. Nah, misaluhu, contohnya lam, wafi, wahal. Contohnya lam, wafi, wahal. Jadi di sini ada lam. Lam itu huruf ya. Jadi teman-teman, jangan teman-teman pikirkan bahwa yang dimaksud huruf itu alif, ba, ta, sa. Bukan itu. Itu huruf hijaiyah. Nanti akan ada taklik di sini taklik di sini. Yang dimaksud huruf itu yang seperti apa? Yakni ja'ali maknan, yang memiliki makna, tetapi dengan catatan disandingkan dengan kata selainnya. Contohnya lam. Lam ini memiliki makna, memiliki makna. Tetapi dengan catatan lam ini harus kita sandingkan, kita ikutkan dengan kata yang lain. Contoh lam yalid wa lam yulad. Berarti lam di situ, lam yalid, tidak beranak, wa lam yulad, dan tidak diperanakkan. Oh, berarti lam di sini bermakna tidak gitu. Kemudian fi juga. Fi ini mengandung makna. Dengan catatan kita ikutkan, kita sambungkan dengan kata yang lain. Contohnya, uhibbuka fillah, aku mencintaimu fillah, karena Allah. Oh, fi di sini dalam konteks kalimat ini fi bermakna karena. Oh, gitu. Maka dia perlu ya kita sandingkan dengan kata yang lain. Kemudian hal ya. Hal ini juga mengandung makna, tapi harus kita sandingkan dengan kata yang lain. Contoh, hal anta ustadz ya, apakah engkau itu ustadz? Nah, berarti kan hal di sini bermakna apakah, seperti itu. Fakullu wahidin min hadhil alfadhi harfun yadullu ala ma'nan. Maka setiap salah satu dari ketiga lafaz-lafaz ini, yakni lam, wa, fi, wa, hal ini, lam, fi, hal, itu merupakan huruf yadullu ala ma'nan, yang menunjukkan atas suatu makna. Wa hadzal makna yadharu fi ghairihi faqat. Tapi makna yang ditunjukkan oleh huruf itu hanya akan nampak ketika dikaitkan atau diikutkan, disambungkan dengan kata selainnya saja gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak sandingkan huruf itu dengan kata yang lain, maknanya itu masih rancu, maknanya itu nggak jelas, nggak ada makna.
nggak bisa kita katakan maknanya itu seperti apa. Contoh, kita cuman katakan misalnya wa. Nah, wa. Ini nggak bisa kita katakan wa itu artinya dan. Nggak bisa. Kenapa? Karena nanti dalam bahasa Arab teman-teman itu wa ada banyak. Ada wawu atof, ada wawu ma'iyah, ada wawu wawu hal dan seterusnya. Ya, ada wawu jamaah bahkan kan. Maka nggak bisa kita katakan itu. Kalau cuma bisa kita katakan wa, nggak bisa kita tarik maknanya apa dari wa itu. Kita katakan lam. Ini pun maknanya nggak ada maknanya lam. Kalau kita cuma katakan lam. Maka famasalan, maka contohnya lam maknaha an-nafyu. Lam itu maknanya adalah nafyu ya, peniadaan, peniadaan. Tidak ya, tidak. Itu peniadaan itu tidak. Wa hadzan nafyu la yazharu wa yattadihu hatta tadammaha ila ghairiha. Dan makna penafian yang dikandung oleh huruf lam ini tidak nampak dan tidak jelas sampai kalau kita yakni gabungkan ya lam ini kepada selain dengan kata yang lain. Fatakulu, contohnya engkau katakan lam yakum zaidun. Jadi gini. Lam ini memang maknanya adalah tidak. Ya, kalau kita ditanya apa artinya lam? Tidak gitu. Tetapi makna tidaknya itu hanya bisa nampak dengan jelas kalau kita ikutkan, kita sambungkan dengan kata yang lain. Contohnya lam yakum zaidun. Nah, lam di sini kita sambungkan dengan lafadz yakum. Yakum ini lafadz fiil ya, yakum. Fakalimatul lam dalat ala nafi qiyami zaidin. Maka karena sudah kita sambungkan lafadz lam ini dengan kata yang lain yakni yakum zaidun, maka kalimat lam sekarang memiliki makna, menunjukkan suatu makna yakni penafian berdirinya Zaid, yakni si Zaid tidak berdiri gitu. Baru kita bisa tarik mana, oh berarti lam ini maknanya tidak. Kenapa? Ya ini tergantung konteks kalimat. Jadi huruf itu perlu namanya konteks kalimat seperti itu. Fakullu kalimatin dalat ala ma'nan fi ghairiha fahiya harfun. Maka setiap kata yang menunjukkan atas suatu makna dengan syarat harus dibersamai atau harus bersama dengan yang lainnya, maka dialah huruf gitu. Maka dialah huruf. Sebenarnya gampang aja sih teman-teman. Pokoknya selain isim dan fiil ya itulah huruf kan gitu. Tetapi di sini namanya syarah lebih detail, lebih rinci. Jadi kalau ada suatu kata kok misal kita baca itu saja maknanya, maksudnya kita baca lafaz tersebut tanpa kita sandingkan dengan lafaz yang lain, itu maknanya rancu, maknanya nggak jelas. Nah, itulah huruf. Itulah huruf. Karena namanya huruf itu tadi itu makhluk sosial, dia perlu kepada kata yang lain untuk bisa memiliki makna, saling melengkapi. Baik. Kemudian di sini ada faedah. Kita bacakan sedikit faedah. Kita akan bacakan sedikit lebih cepat. Sebagaimana yang disampaikan penulis bahwa faedah di sini tentu bagi orang yang mustafid, yang menginginkan faedah, dalam artian bukan mubtadi ya. Ihtarazal musannifu biqaulihi harfun ja'ali ma'nan an hurufit tahajji. Yakni di sini penulis telah membatasi dengan ucapannya yakni harfun ja'ali ma'nan an hurufit tahajji. Yakni karena Ibnu Ajurum di sini mengatakan jenis yang ketiga adalah harfun ja'ali ma'nan, huruf yang datang dengan makna, maka huruf-huruf hijaiyah ya, huruf-huruf tahajji yakni huruf hijaiyah itu tidak termasuk dari bagian kalam. Jadi kalam itu kan memang 3, ada isim, ada fiil, ada huruf. Tetapi huruf yang dimaksud di sini, huruf yang merupakan bagian dari kalam itu bukan huruf hijaiyah teman-teman sekalian, tetapi huruf yang mengandung makna. Adapun huruf hijaiyah alif, ba, ta itu bukan bagian dari kalam. Falaisa kullu wahidin minha kalimatan. Maka huruf-huruf hijaiyah itu satu yakni falaisa kullu wahidin minha kalimatan.
yakni setiap yang satu darinya itu bukan suatu kata. Jadi misalnya huruf hijaiyah apa misalnya ba. Ya kita katakan ba saja itu bukan suatu kata, bukan suatu kata. Kalau kita di sini menganggap ba itu adalah huruf hijaiyah alif ba ta, kita katakan ta itu bukan suatu kata, itu huruf hijaiyah bukan suatu kata. Adapun kalau huruf yang bermakna, yang memiliki makna, itu dia dianggap kata, dianggap kata. Kenapa kok nggak dianggap kata? Li adami dalalatihi ala maknan. Karena tidak menunjukkan, ya, karena huruf tersebut tidak menunjukkan atas suatu makna, seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Dan di sini ada tamrin, ya. Ada tamrin, ada latihan. Silahkan teman-teman kita baca bersama-sama. Tamrin ikra'il ayatil qur'aniyata tsumma istakhrij minha salasata asma. Jadi bacalah ayat-ayat Al-Qur'an yang ada di bawah ini, kemudian ya keluarkanlah, yakni dalam artian istakhrij, yakni pilihlah darinya, ya, analisa darinya salasata asma, yakni 3 isim, wa salasata af'al dan 3 fiil, wa salasata ahruf dan 3 huruf. Jadi di sini ada potongan ayat, ya, di sini ada potongan surat. Kita disuruh membaca, kemudian setelah kita membaca kita analisa, kita isi di kolom-kolom ini. Kita pilih 3 isim dari ayat ini, dari surat ini, 3 fiil dari surat ini juga, dan 3 huruf dari sini. Jadi teman-teman silahkan bagi yang memiliki waktu untuk, ya, mengisi atau mengerjakan latihan ini, mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaat dari soal latihan ini. Silahkan teman-teman tuliskan jawaban teman-teman di kolom komentar. Insya Allah di video berikutnya akan kami, ya, bahas dari jawaban yang teman-teman sampaikan. Dan untuk jawaban dari teman-teman yang kemarin disampaikan, ya, di video yang sebelumnya, itu juga ada latihan. Dan ada beberapa teman kita yang menyampaikan baik secara langsung di kolom komentar maupun, ya, melalui pesan pribadi ke kami. Insya Allah nanti di video yang berikutnya, ya, karena kemarin saya lupa tadi di opening belum saya sampaikan tentang jawaban dari teman-teman sekalian. Insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih atas segala partisipasinya. Mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahannya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.